adik-adik yang manis, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang di Sekolah Minggu Daring Jemaat GPM Immanuel Karpan. Shalom. Salam jumpa bersama Kakak Tessa di sini. Di hari ini kita akan melakukan sekolah minggu kita, tapi sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, mari kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, dan kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Bapa yang baik, Bapak sobat anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami masih diberi kesehatan, kekuatan, serta nafas kehidupan di hari ini. Tuhan Yesus, di hari ini kami akan melakukan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah sekolah minggu kami boleh jadi di dalam nama-Mu. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami mau membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mau bersabda atas firman ini yang kami baca dan kami dengar Tuhan. Ini doa kami, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu, adik-adik diminta untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk membuka Alkitab dan juga meminta orang tua untuk membacanya bersama-sama dengan adik-adik ya. Pembacaan Alkitab kita terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-19. Berbunyi demikian. Saulus bertobat. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku, Tuhan. Firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu.
Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Sekarang Kakak Tessa akan bercerita tentang manusia sebagai kawan sekerja Allah, yaitu Paulus. Saulus seorang yang sangat jahat. Ia sangat membenci orang Kristen. Ia selalu menganiaya dan membunuh orang Kristen. Suatu kali, ia pergi ke Damsyik bersama dengan pengikutnya. Tiba di gerbang Damsyik, ada cahaya yang memancar dari langit dan membuat Saulus jatuh. Kemudian ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan suara itu kembali menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan Saulus untuk pergi ke kota Damsyik. Saat itu Saulus matanya menjadi buta selama 3 hari. Di Damsyik ia tinggal di rumah Yudas dan ia disembuhkan oleh Ananias. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia bertobat dan namanya berubah menjadi Paulus. Paulus menceritakan tentang Yesus yang penuh kuasa kepada semua orang. Ia menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan Yesus menginginkan kita tidak boleh nakal, harus menjadi anak-anak yang memberitakan Yesus dalam sikap hidup setiap hari, mengajak teman ke ibadah, ke sekolah minggu, dan tunas. Rajin berdoa, memuji Tuhan, serta menghormati orang tua. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Saulus Bertobat. Mari kita nyanyi sama-sama ya. Saulus bertobat, Saulus bertobat, namanya diganti jadi Paulus. Saulus bertobat, Saulus bertobat, namanya diganti jadi Paulus. Nah adik-adik, itulah lagu tentang Saulus yang bertobat dan namanya diganti menjadi Paulus. Nah, itu cerita Kakak Tessa di hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat memahaminya ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari adik-adik ikuti Kakak Tessa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Di saat ini, kami boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan memberi kami kesehatan. Ini doa kami berdoa hanya kepadamu. Haleluya, amin. Berakhirlah sudah sekolah minggu kita di hari ini. Jangan lupa untuk tetap berdoa dan jangan lupa untuk tetap memuji Tuhan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah!